Nama saya Lemtir Sinurat, saya dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Dita Sitorus. Saya berasal dari kelompok 6. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ica Indra Sinurat. Saya dari kelompok 6. Hai semua, nama saya Agustina Nenggolan. Saya dari kelompok 6. Buat kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai hukum adat. Kira-kira apa ya hukum adat ini? Berikut penjelasannya. Hukum adat adalah sistem hukum yang berada di tengah-tengah masyarakat, namun tidak tertulis. Dan fungsi dari hukum adat ini adalah untuk mengatur masyarakat adat agar hidup secara damai dan menjauhi hal-hal yang tabu. Jelasnya, kelompok kami akan menjelaskan mengenai contoh-contoh hukum adat yang ada di Sumatera Utara. Berikut penjelasan. Hukum adat dalam pernikahan semarga di suku Batak Toba. Pernikahan di suku Batak Toba itu masih menganut sistem eksogami di mana tidak boleh menikah dengan yang semarganya. Pernikahan seperti ini sangat dilarang keras oleh masyarakat dan dianggap jika menikah dengan semarganya itu masih pernikahan yang sedarah. Biasanya menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan semarga ini karena kedua belah pihak tidak mengetahui silsilah marga atau tarombo dalam adat Batak. Adapun penyelesaian dalam perkawinan semarga ini, yang pertama mencabut larangan pernikahan semarga. Pelanggaran pernikahan semarga ini biasanya harus menggunakan upacara di mana kepala adat ataupun tetua marga diundang untuk makan oleh pihak laki-laki ataupun pihak perempuan. Setelah melakukan jamuan makan, kepala adat dan tetua marga akan membicarakan hukuman apa yang tepat untuk pelanggaran ini yang disebut pauli umum. Mereka akan membicarakan apakah pernikahan ini sah dalam adat ataupun tidak. Jika memang diperlukan, mereka akan mengambil keputusan apakah pernikahan ini memang marganya terpisah atau bukan. Dalam pertemuan tersebut, kepala adat dan tetua marga akan membuat kesepakatan bersama. Yang kedua, pengumuman. Setelah kepala adat dan juga tetua marga membuat kesepakatan, apabila larangan pernikahan seadat itu dicabut, maka yang pertama sekali dilakukan oleh pihak keluarga terdekat dari yang menikah semarga ini adalah pengumuman kekeluargaan yang baru, yang dimana yang tadinya hanya dongan atau kawan menjadi keluarga atau tondong. Tanda dari persetujuan kekeluargaan yang baru ini yaitu keluarga pihak perempuan harus memberikan ulos kepada keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak laki-laki harus memberikan pisau pertama kepada keluarga pihak perempuan. Yang ketiga, melaksanakan adat nago ataupun mangadadi. Setelah melakukan persetujuan yang tadi, keluarga yang melakukan pernikahan semarga ini harus membuat acara adat yang disebut mangadadi. Di sini mereka akan mengundang masyarakat untuk makan bersama dan harus menyembelih seekor kerbau, di mana setelah acara ini selesai, keluarga yang menikah semarga tadi sudah memiliki hak dan kewajiban dalam masyarakat adat dan sudah bisa masuk dalam organisasi marga, baik marga laki-laki maupun marga perempuan. Apabila ketiga hal tadi tidak dilakukan oleh pihak yang melakukan pernikahan semarga ini, maka mereka tidak akan dianggap oleh masyarakat adat dan mereka akan dihina serta dicemooh. Bahkan jika mereka membutuhkan pertolongan, mereka akan enggan untuk dibantu oleh masyarakat adat. Mereka juga tidak akan memiliki hak dan kewajiban untuk ikut dalam pengorganisasian marga dan juga tidak boleh ikut dalam upacara-upacara adat yang besar. Oleh karena itu, pernikahan semarga sangat dilarang dalam suku Batak Toba karena akan berpengaruh kepada kehidupan sosial serta keturunannya. Hukum adat dalam suku Batak Simalungun. Dalam hal ini, saya akan mengambil dua contoh. Yang pertama mengenai perkawinan dan yang kedua mengenai keseharian masyarakat Simalungun. Yang pertama yaitu dalam perkawinan Batak Simalungun. Dalam perkawinan Batak Simalungun, tidak diperbolehkan untuk menikah dengan yang semarga karena mereka beranggapan apabila menikah dengan
Yang semarga itu sama saja kita menikahi saudara kita sendiri atau ada kaitannya dengan keluarga. Secara umum, tradisi adat istiadat hukum adat dari Batak Simalungun ini, sistem kekerabatannya bersifat konobium asimetris atau klan yang berbeda. Selanjutnya, dalam perkawinan Simalungun memiliki 3 tahap. Yang pertama, tahap mangarisika atau yang bisa disebut dengan tahap persiapan atau peminangan. Yang kedua, marhori-hori dinding, artinya di mana pihak keluarga mempelai wanita dan pihak keluarga mempelai pria melakukan pembicaraan mengenai tempat, tanggal, sinamot dalam pernikahan, dan ini sifatnya tertutup. Dan yang terakhir yaitu marhusib. Dalam marhusib ini, hasil dari marhori-hori dinding ini akan dibicarakan ke keluarga di tahap marhusib ini. Selanjutnya saya akan membahas contoh yang kedua, yaitu bersumpah. Hukum adat masyarakat dalam keseharian Simalungun yaitu bersumpah. Nah, untuk membuktikan kejujuran seseorang di warga Simalungun itu melakukan sumpah atau dalam bahasa Simalungunnya yaitu marbija. Dan apabila seseorang ketahuan melakukan kejahatan akan dijadikan tumbal. Selain marbija, cara lain untuk membuktikan kejujuran seseorang yaitu dengan menyerukan atau menyebutkan si Pitor bilang kepada Naibata, yang artinya biarlah Naibata yang membalaskan semua kejahatan orang tersebut. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang hukum adat di suku Karo, tentang suku Karo yang menikah dengan semarganya, di mana suku Karo melarang keras untuk menikahi orang yang semarga atau seboru dengannya, karena mereka beranggapan orang yang semarga dengan mereka atau seboru dengan mereka masih satu darah ataupun masih sekeluarga. Jika mereka kedapatan menikahi semarga atau seboru dengan mereka, maka hukum adat berjalan, di mana hukum adat itu ialah mereka akan dikucilkan oleh para warga dan tidak memperoleh persetujuan dari hukum adat. Menjelaskan mengenai hukum adat yang berada pada masyarakat Nias. Menurut Paul Bolihare pada bukunya yang berjudul Hikayat dan Cerita Bangsa serta Adat Nias. Dalam buku ini ada menjelaskan mengenai hukum adat, yaitu hukum adat Nias ini bernama Vendrako. Vendrako ini adalah ketetapan-ketetapan dengan penyumpahan. Konsekuensi dari Vendrako ini apabila ada yang melanggar, maka akan terkena kutukan atau sanksi. Pada zaman dahulu ada sebuah cerita mengenai hukuman Vendrako tersebut, di mana orang yang bersetubuh tidak memiliki ikatan pernikahan, maka akan terkena hukuman Vendrako, yaitu akan dihukum pancung, baik laki-laki maupun wanita. Seitu juga perempuan dan laki-laki sangat tabu ketika berdekat-dekatan. Dan apabila seorang perempuan diganggu, maka lelaki yang mengganggunya akan dikeroyok habis-habisan oleh saudara laki-laki dari perempuan tersebut. Dan ketika ingin menikah, perempuan tidak mengenali siapa calon pasangannya. Ketika menikah, barulah dia mengetahui siapa pasangannya atau disebut dengan perjodohan. Namun, sama sekali tidak boleh menatap wajah laki-laki yang belum dia nikahi, sehingga walaupun laki-laki cacat ketika dinikahi, maka perempuan tersebut harus menangis. Begitulah hukum adat, itulah kisah singkat mengenai hukum adat yang ada di Nias pada zaman dahulu. Namun, pada sekarang ketika sudah adanya undang-undang yang mengatur tentang Pancasila sebagai ideologi, Di sini saya akan menjelaskan hukum adat perkawinan Mandailing. Sebelum kita masuki hukum adat Mandailing, lebih baik kita mengetahui hukum perkawinan. Perkawinan adalah suatu proses yang penting dalam kehidupan masyarakat karena bekerja dari sosiologinya. Salah satu faktor penting untuk menentukan adat masyarakat, baik masyarakat yang primitif maupun masyarakat
waris adat Batak Mandailing akan dijelaskan hukum waris adat meliputi aturan, keputusan, hukum yang harus berkalian dengan proses penelusuran atau pengoperan dan peralihan dan perpindahan harta kekayaan material dan non material dan generasi ke generasi. Sekian. Baik, demikian video presentasi kami. Terima kasih sudah menonton dan tetap di rumah aja ya. Terima kasih, Moliate. Terima kasih di air ketupa. Kan terima kasih, sauhagele, dadah.